Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa limasyayikhina wa muallimina wa li'ulamaina wa li'abaina wa ummahatina wa limuallif hadzal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawabi ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih sehat, masih afiat. Mudah-mudahan banyak barokat. Amin. Banyak selamat. Amin. Apalagi yang banyak? Banyak rezeki. Iya, banyak nikmat lah. Banyak nikmat. Rezeki termasuk nikmat. Nah, jadi kalau satu-satu nanti banyak kali. Udah banyak nikmat. Iya. Termasuklah rezeki. Nah, jadi Allah hanya katakan la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kalian syukur tak tambah. Ya, ku tambah. Allah yang bilang. Ya. Jadi kalau yang depan Bapak Ibu ini bilang belum tentu. Tapi kalau Allah yang mengatakan pasti. Tapi buktikan. Ya. Jadi banyak ajakan Allah, suruh zikir, suruh syukur. Nanti Allah kasih. Ya, kita dulu suruh buktikan. Jadi jangan minta, jangan nagih. Allah nggak perlu diingatkan, Allah nggak perlu ditagih. Ikuti saja apa kata Allah, tapi sesuai dengan prosedur. Allah udah janji, ya. Jadi kalau Allah nanti ingkar janji, itu bukan sifat Tuhan. Ya, mengingkari janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Itu kata Allah. Sungguhnya engkau ya Allah tak akan mengingkari janji. Ya sudah, laksanakan saja dulu kesyukuran. Allah pasti akan tambah, pasti. Tinggal lagi jangan merasa sudah bersyukur padahal belum. Ya, kebanyakan salah kita kan di sini. Kita merasa sudah bersabar, padahal belum. merasa sudah bersyukur, padahal belum. Merasa wara, padahal belum. Ya, merasa tawadhu, padahal belum. Nah, jadi kalau mau ngaji tawadhu, ngaji sama udang. Ya kan? Nah, siapa banyak makan udang, dia akan tawadhu. Rendah saja. Ada udang lurus. Ya, kalau udang lurus itu karena masih hidup. Nah, kita masih lurus, masih hidup, lurus lah kayak udang. Tapi kalau udah, ya siaplah di macam-manakan. Nah, salat beriring salam, mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita merindukan beliau selalu. Jadi kalau saya gini, kalaupun ya banyak dalil apa segala macam fadilah salawat, logikanya begini, kita ini makhluk, Rasulullah juga makhluk. Samakan dulu makhluk dengan makhluk. Artinya
kita makhluk, Rasul makhluk, tapi yang mulia, yang paling mulia, Habibullah. Nah, karena sama-sama makhluk ini sinyalnya itu lebih dekat untuk mendekatkan diri kita kepada Khalik. Nah, jadi banyak ya selawat. Nanti sinyal kita diangkat atau terangkat. Nah, jadi dekat ke Rasulullah otomatis dekat ke Allah. Karena Allah bilang begitu kan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasul, kalau kalian memang katanya cinta, ya kasih sama Allah, ya fattabi'uni, ikuti aku. Jadi ikuti Rasulullah. Jadi orang yang setia sama Rasul pasti dia akan imannya bagus kepada Allah. Yuhibbukumullah. Pasti kalian akan dicintai Allah. Ya udah, cintai aja Rasul sebanyak-banyaknya. Ingat Rasul sebanyak-banyaknya. Nanti otomatis ya Allah akan cinta, Allah akan ingat kepada kita. Karena perantaranya itu yang paling enak apa? Ya Rasulullah. Karena sama-sama kita makhluk. Nah, karena beliaulah makhluk yang paling ya sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Dari situ masuk jalurnya. Kalau mungkin langsung zikir itu berat dirasa, dari sana masuk, dari selawat. Jadi nanti nampak itu tandanya ya sama Rasulullah. Kita ini ngaku-ngaku ya, atau ya betul-betul. Kalau orang ngaku banyak, tapi yang sebenarnya ini yang perlu pembuktian. Dan pembuktian sebenarnya nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan kiranya kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-30 esa. Ya, esa 1 ya. Nah, jadi ini berarti apakah esa itu bahasa Sanskerta atau memang bahasa Melayu asli? Ya, 1 esa gitu ya. Nah, jadi itu tengoklah nanti di marojiknya apa. Berkata Allah Ta'ala, Allah berfirman, hai mereka itu yang percaya akan Allah Ta'ala. Percaya sini apa? Iman. Iya. Takut oleh kamu akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hati-hati, banyak yang hanya bersambung, nggak dipisah, satu aja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Padahal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Keduanya itu. Ya, yang pertama besar, yang kedua tipis. Jadi bedakan. Nah, mohon maaf. Ya, karena Ustadz juga banyak borongan dan rombongan. Jadi ketika itu memang silap bahkan salah, jangan diikuti. Sama wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi. Banyak kan? Nah, kalau mau pakai Rasulillah jangan pakai wa sahbihi, jangan pakai hi-nya. Wa ala alihi wa sahbi rasulillahi. Jangan pakai hi. Jadi kalau ala alihi wa sahbihi udah ada hi-nya, ajma'in saja sudah. Karena hi-nya ke Rasul, nggak ke depan dia, ke belakang. Jadi wasahbi Rasulillah. Kalau mau pakai wasahbi ke Rasulillah jangan pakai hi-nya. Hanya dhamir hanya jangan dipakai. Nah, ini sama. Ittaqullaha haqqa. Nah, maunya agak pas ha itu lirih di situ. Ditekan betul-betul jadi umat pun nggak salah. Nah, ini kadang-kadang karena tadi kaji borongan. Ya, jadi akhirnya yang salah rombongan. Ya, jadi ini hati-hati karena Quran tuh nggak main-main ya. Jadi mohon maaf gitu ya. Kalau memang itu tak betul nggak bisa ditiru. Ya, kalau nggak betul nggak bisa ditiru.
Nah, karena ada logat-logat tersendiri yang memang ada orang nggak bisa bilang ra dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah itu nggak bisa. Rohnya itu begitulah lidahnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kayak gitu. Yang sebagainya ngapa tuh ya kayak gitu ngalamin. Kita nggak tahu ngalamin apa. Ngalamin kejadian apa? Ya memang itu dia. Ya, untuk sesama ngalamin boleh dia berjamaah. Tapi kita nggak boleh ngalamin seperti itu. Oh ya. Kayak itu ya. Jadi kita nggak boleh mengalami dengan imam yang seperti itu. Kenapa kita bisa lurus alamin? Jadi jangan ngalamin. Ya dia ya sudah dia. Ya. Nah. Jadi yang betul-betul beriman kepada Allah, ya takut olehmu akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut, dan jangan kamu mati melainkan padahal kamu Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi itu ada kalau di Al-Baqarah itu ujungnya sama. Tapi pangkalnya wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Al-Baqarah 131. Jadi telah berwasiat Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, bani kepada anak keturunannya. Ya baniya, anak-anakku. Ya, apa? Innallaha astafa. Allah sudah milih lakumuddin untuk kalian itu agama ini. Ya apa? Islam. Jangan pilih yang lain. Jadi kalau kita cerita akidah atau siapapun mereka, ya biar masing-masing menceritakan akidahnya. Selain dia salah, ya mesti seperti itu. Jangan kayak liberal itu sama semua. Bini dia pun nggak mau disamakan sama bini orang lain. Konon lagi agama mau disamakan. Jadi liberal itu kadang nggak punya agama hakikatnya. Kalau agamanya nggak ada kecemburuan, nggak ada kepanatikan, ya nggak ada kecintaan orang seperti itu. Apa? Mau kau bini kau dipakai orang lain? Silahkan. Berarti dayus. Ya, itu laki-laki yang nggak punya rasa cemburu. Bininya mau dipakai sama orang lain. Nah, itu saja dia tidak mau, apalagi keyakinan. Kok mau samakan, hati-hati. Ya. Akan sama-sama bertuhan gitu. Nah, oke, coba takrifkan dulu. Definisikan dulu. Beri pengertian Tuhan. Kita menurut kita, mereka menurut mereka. Harus seperti itu. Kenapa? Akidah itu nggak bisa main-main. Taruhan wala tamutunna itu. Jangan sampai kalian mati, kalian Ibrahim, kalian Yakub, anak-anak kalian, anak cucu kalian. Jangan sampai mati illa wa antum muslimun. Kecuali hanya dalam agama Islam. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada cerita. Selain itu mati, nggak bisa. Nggak diterima. Nah itu. Jadi kenapa mati? Ya mati itulah penentuan. Jadi orang kafir detik-detik ya kematiannya syahadat, selamat dia. Seandainya naudzubillah murtad dia, sekian puluh tahun lamanya, mau mati dia, sempat lagi mengucap syahadat, selamat dia. Dan ketika mati ya tak membawa Islam, murtadkah, memang kafirkah dia? Ya sudah, selesai. Dan keyakinan agama itu mesti seperti itu. Siapapun dia, maka kita nggak persoalan mau disebut domba sesat, domba lurus, terserah. Mau kerbau sesat, kerbau nggak sesat, ya terserah. Ada masing-masing. Nah ini yang sekarang di otak-atik, ya diungkit-ungkit, itu padahal masing-masing. Gak ada masalah ya, karena itu menurut ajaran masing-masing. Gak ada orang yang mereka ketemu kita, domba sesat, gak ada kan? Sama, kita gak akan panggil dia, kafir. Enggak. Kenapa? Kita sudah paham ya, yang menyakitkan itu kalau dia kita
sebut seperti itu. Itu nggak benar ya, Islam nggak membenarkan itu. Ya. Jadi kafir itu apa? Ya dalam keyakinan kita, asal orang nggak beriman, nggak Islam disebut kafir. Tapi dalam keseharian kita tidak boleh memanggil dia dengan kata-kata seperti itu. Nah ini kadang ya orang kita yang ngaji kok diopenin aja. Ya itu. Jadi mereka pun ya udah biar mereka. Lalu itu juga ada yang cocoknya di sini di Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak Adam, bahasanya umpama ilmu dengan tiada amal, naudzubillah. Jadi kita banyak ngaji. Yuk pelan-pelan. Siapapun kita. Ya, nggak ada yang istimewa kita di sini. Ya, yang ngomong dengan yang mendengarkan sama saja peluangnya. Ya, bisa saja Bapak Ibu Anda sekalian menekong saya. Kenapa? Saya nyampaikan Bapak Ibu duluan ngamalkan. Kan kalah aku. Ya, bukan mau nekong Ustaz kayak gitu. Kau ya Ustaz ya, kapan nggak aku tekong? Ah, tekong. Apa? Misalnya kaji duka. Paham? Dia amalkannya. Ustaz nyampaikan aja. Ada kotak lewat aja. Kan gitu ya. Kalau berarti ustadznya, walaupun ya yang ngamalkan dapatnya dari ustadz, ya kan. Itu kesempatan Bapak Ibu untuk nekong ustadz seperti itu. Diam-diam aja. Hasilnya nanti kita jangan bilang kapok kau ustadz, kau tekong kau. Ya itu nanti ujub ya, nggak ingat Allah nanti. Nah jadi umpama ilmu dengan tiada amal itu seperti halilintar. Ya. Apa? Petir. Ya. Dan guru. Guru itu kan geluduk kami bilang. Apa di sini namanya? Geluduk. Hah? Geluduk. Geluduk juga. Iya. Kok sama? Kalau halilintar tuh yang petirnya ya. Jadi udah geludak-geluduk, dor, bunyi, ya, halilintar dan kilat dan guru, lengkaplah itu. Jadi kita udah di kamera ya, wah gitu ya, itu kameranya Allah gitu ya, kilat itu. Dengan tiada hujan, sudah bunyi, ya gelundang-gelundung, dor, nggak hujan. Berarti apa? Bukan sia-sia bahasanya. Kita ini perbandingan saja. Apalagi udah panas, kering, udah mendung, bunyi petir, halilintar, kilat menyambar. Tahu-tahu nggak? Hujan, hilang harapan. Ilmu seperti itu. Ketika nggak diamalkan, nanti ditakutkan hilang harapan. Man amila bima alima. Ya ini bolak-balik mungkin dah yang kesekian lah. Ini ingatkan lagi. Warasahullahu ilma malam ya'lam. Yakinkan ini. Insya Allah. Ya, siapa yang ngamalkan yang sudah dia ketahui, sudah dia ngaji tahu dia, diamalkannya, Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang kita belum tahu. Yakinlah. Ya, misalnya apa? Oh, semangat dua itu paling. Yakin, Bu. Ya dua aja, doanya dua. Setahun biar. Tapi apa? Nggak bosan, nggak jemu, nggak tinggal. Insya Allah ada itu nanti. Dikasih Allah. Apalagi yang wajib-wajib, yang memang fardu. Nuntut ilmu fardu. Ya, jadi apa? Biar nggak apa-apa sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Ya Bu ya. Tapi jangan numpang ngantuk lah. Ya, kalau sama saya nggak apa-apa. Kadang ada laporan, malam gimana mau ngaji, tapi kakinya katanya nggak bisa dilipat. Nah, nggak apa-apa. Selonjor nggak apa-apa. Ya. Kaki meja. Iya, kaki meja. Nggak apa-apa. Kan gitu.
Tapi nonton keyboard tahan. Kayak gitu. Nah, jadi nggak apa-apa. Kita, ayo, pokoknya mau ngaji dulu. Itunya nanti asik laporan saja muak lah. Ya, tak pernah juga datang. Jadi maunya jangan ngomong-ngomong dulu, buktikan aja dulu. Maunya seperti itu. Ya, jadi yuk sama-sama berilmu ya beramal. Nah, usaha. Minta sama Allah. Ini udah ngaji. Bagus, ini juga usaha. Dapat ilmu nanti. Tinggal ngamalkan. Dan umpama amal dengan tiada ilmu dibalik, rajin beramal. Gak usah tanya kalau tahajudnya, kalau duhanya, iktikaf, gak usah tanya. Sedikit-sedikit Allah. Nah, tapi tak mau ngaji. Ya, masing-masing ada itu. Mereknya, kelompoknya. Ya, Allah udah bilang, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap hizib, setiap kelompok, setiap partai, setiap organisasi, apa? Bima ladaihim, terhadap apa yang ada di sisi mereka, di kelompok mereka, di organisasi mereka, farihun, saling gembira, saling bangga diri. Kamilah. Maka saya ikatkan ke organisasi tertentu. Saya diajak dulu, ada ke NU, ada ke PUI, apa lagi? Enggak, saya bilang, ya saya simpatisan aja. Ya, kenapa? Enggak bisa naboin nanti, saya bilang. Ya, kalau saya masuk ke organisasi tertentu kan segan saya. Enggak enak, enggak bisa naboin. Ya, karena banyak gitu. Mau AKP, mau apa? Pantang disulut. Pancasila abadi katanya kan. Coba kerjanya apa? Nah, sayang, banyak OKP, namanya nama bagus, ngatasnamakan bagus tapi kerjaannya nggak bagus. Organisasi, bahkan organisasi Islam, ya bersandar ke ini, tapi banyak yang nggak terkontrol. Nah, ini sayang. Maka saya tak mau mengkhususkan diri ke dalam satu organisasi. Simpatisan silakan, pokoknya asal baik, ada kebaikan, ya kita dukung. Siapapun itu, walau di luar organisasi kita. Nah, jadi jangan mati-matian ketika ada oknum ya yang itu memang silap atau salah. Gara-gara satu organisasi terus nggak mau nasihati, segan, enggak. Itu malah buruk seperti itu. Na'udzubillah. Jadi kalau ada amal dengan tiada ilmu itu umpama pohon kayu dengan tiada berbuah. Ada pohon itu, tapi tak berbuah. Tetonggok saja di situ. Sayang ya, sayang. Bisa untuk ngerindang-rindang, ya, untuk berteduh, tapi kurang. Ada yang kurang. Jadi jangan beramal saja tanpa ilmu, jangan ngaji saja tanpa beramal. Dua-dua diingatkan. Berarti apa? Dua-dua salah atau kelirulah minimal. Yang ngaji mesti mau beramal, yang beramal mesti mau ngaji. Ngaji itu perintah Allah. Kadang dibilang nggak percaya juga kayaknya. Kayak dia aja punya ngaji. Ya, udah saya ingatkan di mana-mana. Jangan sedikit-sedikit bilang Allah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kena tes nanti sama Allah. Kita nggak berani cakap-cakap kayak gitu. Itu cakap mahal. Cakap tinggi nilainya, bukan untuk apa ngejas orang lain, ya, bukan untuk apa jargon-jargon, bukan. Hati-hati. Kita yakin sama Quran dan Hadis, yakin. Kenapa kok kayaknya jarang-jarang dibilang? Merasa diri belum mampu untuk betul-betul melaksanakan apa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita takut nanti kena tes sama Allah ya. Jadi kalau orang sudah ngaku-ngaku siap untuk diuji.